Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian link Google Form perubahan gaji PNS Dinkes Kota Tangerang. Link Google Formnya tertera di layar, yaitu tinyurl.com/perubahan gaji Dinkes, dan juga ada di deskripsi video YouTube ini. Langsung saja yuk kita ke tutorial pengisian link Google Formnya. Nah, jika sudah dibuka linknya, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama harus diisi adalah nama lengkap. Di sini saya akan contohkan dengan nama saya sendiri. Lalu isi NIP Anda. Lalu nomor HP yang digunakan untuk konfirmasi jika ada data yang kurang ataupun salah. Lalu, pilih jenis perubahan gaji yang akan diajukan. Ada 4 fitur dalam Google Form ini, yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan fungsional, dan perubahan tunjangan keluarga. Sekarang kita akan lihat dulu cara pengajuan kenaikan pangkat ya. Di sini ada 6 hal yang harus diisi, yaitu pertama, scan atau foto SK kenaikan pangkatnya di-upload, lalu tuliskan gaji pokok lama, gaji pokok baru, tanggal surat, TMT, dan nomor surat. Di sini saya ambil contoh punya salah satu pegawai. Yang pertama harus diisi adalah gaji pokok lama. Tentu saja yang lebih kecil, yaitu pada surat ini adalah Rp2.949.900. Lalu untuk gaji baru tertera di sini biasanya ya, yaitu Rp3.074.700. Tanggal surat biasanya ada di bawah, yaitu 16 September 2022. Lalu terhitung mulai tanggal di sini cukup jelas, yaitu 1 Oktober 2022. Dan yang terakhir, isikan nomor surat, yaitu ada di atas sini. Pada umumnya, SK kenaikan pangkat itu hanya terdiri dari 1 halaman, kecuali kenaikan pangkat golongan 4 yang biasanya diterbitkan oleh Presiden itu biasanya lebih dari 1 halaman, maka harus diupload dalam bentuk PDF, tidak boleh dalam bentuk gambar JPG. Nah, jika scan SK kenaikan pangkatnya sudah diupload, lalu mengisi data-data yang diperlukan, tinggal klik berikutnya, dan jangan lupa klik submit atau kirim ya. Lalu yang kedua ada kenaikan gaji berkala. Yang harus diisi adalah sama seperti yang kenaikan pangkat, yaitu scan atau foto SK kenaikan gaji berkala, gaji pokok lama, gaji pokok baru, tanggal surat, TMT, dan nomor surat. Di sini saya ambil contoh dari salah satu SK kenaikan gaji berkala milik salah satu pegawai. Yang pertama harus diisi adalah gaji pokok lama, yaitu cukup jelas ya, Rp3.743.100. Lalu gaji pokok baru juga cukup jelas tertera di sini. Tanggal surat tertera di kanan atas. Lalu untuk TMT ada di uraian nomor 8 ya, mulai tanggal 1 Desember 2022. Dan yang terakhir nomor surat ada di kiri atas, yaitu seperti ini. Nah, jika sudah diupload SK kenaikan gaji berkalanya serta data-data yang dibutuhkan, tinggal klik berikutnya, dan jangan lupa klik submit ataupun kirim. Lalu untuk fitur yang ketiga adalah kenaikan tunjangan fungsional. Yang diperlukan adalah scan atau foto SK kenaikan tunjangan fungsional, lalu nominal tunjangan fungsionalnya, tanggal surat, TMT, dan nomor surat.
Di sini saya ambil contoh dari salah satu SK. Yang pertama diisi adalah tunjangan fungsionalnya, nominalnya yaitu 750.000. Lalu ada tanggal surat 18 Juli. TMT cukup jelas yaitu 1 Agustus 2022, dan yang terakhir adalah nomor surat di atas. Jika sudah diupload, scan SK kenaikan tunjangan fungsionalnya dan mengisi data-data yang diperlukan, tinggal klik berikutnya. Dan jangan lupa klik submit ataupun kirim. Lalu untuk jenis perubahan gaji yang keempat adalah perubahan tunjangan keluarga. Perubahan tunjangan keluarga sendiri terdiri dari banyak jenis. Di sini kami fasilitasi 5 dan saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menambah tunjangan suami atau istri. Perlu diingat, jika suami ataupun istri juga merupakan PNS, pastikan tunjangan suami atau istri ini hanya di salah satu saja, yaitu di yang pangkatnya lebih tinggi. Lalu pilih saja pasangan yang akan dimasukkan ke dalam tunjangan ini adalah pasangan pertama atau kedua atau ketiga dan yang seterusnya. Bisa tulis di sini. Ini contohnya. Lalu, upload scan akte nikah yang terlihat jelas nomor aktenya. Lalu, upload scan kartu keluarga yang sudah ada nama pasangan yang akan diajukan ke tunjangan. Lalu, upload juga scan Sukum PTK yang telah ditandatangani oleh PNS bersangkutan dan atasan langsung, baik itu kepala puskesmas, kepala dinas, maupun kepala UPT yaitu UPT Labkesda maupun IF. Untuk format Sukum PTK akan saya jelaskan di akhir video ini. Dan upload juga scan SK gaji pokok terakhir. Jenis perubahan tunjangan keluarga yang kedua yaitu menambah tunjangan anak. Yang perlu diingat tentang tunjangan anak adalah jumlah maksimal anak tertunjang adalah 2 orang. Jika suami atau istri juga PNS, pastikan tunjangan anak hanya di yang pangkatnya lebih tinggi. Dan jika suami atau istri PNS tersebut meninggal atau bercerai, tunjangan anak tidak dapat dipindahkan karena BPJS-nya masih ada di suami atau istri PNS tersebut. Nah, yang perlu diisi adalah anak tersebut anak dari suami istri pertama atau kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Lalu upload scan akte kelahiran anak. Lalu upload scan kartu keluarga terbaru yang sudah ada nama anak tersebut. Lalu upload scan akte nikah dengan suami atau istri. Lalu upload juga scan Sukum PTK yang telah ditandatangan oleh PNS bersangkutan dan atasan langsung. Serta upload juga scan SK gaji terakhir. Lalu untuk jenis perubahan tunjangan keluarga yang ketiga adalah mengurangi tunjangan suami ataupun istri. Yang biasa disebabkan oleh perceraian ataupun kematian. Untuk buktinya silahkan upload saja surat cerai ataupun akte kematian yang tertera jelas nomornya. Lalu di scan juga Sukum PTK yang telah ditandatangani oleh PNS bersangkutan dan atasan langsung, serta scan SK gaji terakhir. Lalu untuk jenis perubahan tunjangan keluarga yang keempat adalah mengurangi tunjangan anak. Mengurangi tunjangan anak ini bisa berbagai macam sebabnya. Yang perlu diisi adalah nama anak yang akan dikeluarkan dari tunjangan dan alasannya. Di sini saya beri pilihan dan juga bisa diisi alasan lain. Lalu bisa diupload scan berkas terkait. Misalnya anaknya sudah lulus kuliah, berarti bisa upload scan ijazah ataupun surat keterangan lulus. Jika anak meninggal bisa diupload akte kematiannya. Jika anak menikah
bisa diupload akte nikah anaknya, dan sebagainya. Lalu diupload juga scan skum PTK yang ditandatangan oleh PNS bersangkutan dan atasan langsung. Lalu perubahan tunjangan keluarga yang terakhir adalah memperpanjang tunjangan anak di atas 21 tahun. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Jika usia anak Anda di antara 21 sampai 25 tahun, masih kuliah dan belum menikah, dan tidak mendapatkan beasiswa, tunjangan anak dapat diperpanjang dengan cara meminta surat keterangan sekolah atau surat keterangan kuliah dari kampus. Yang diupload adalah surat keterangan sekolahnya dan scan skum PTK yang ditandatangani oleh PNS bersangkutan serta atasan langsung. Lalu saya akan menjelaskan apa itu skum PTK. Skum PTK itu adalah surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Nah, ini tinggal diisi aja, diketik data-datanya seperti nama lengkap, NIP, pangkat, golongan, ruang, dan seterusnya. Lalu diganti saja kepala UPT atau atasan langsung, ini ya maksudnya, serta bulan, dan nama pegawai bersangkutan juga bisa diedit. Lalu untuk halaman keduanya diisi siapa-siapa saja nama keluarga yang tertunjang. Ada suami dan ada juga tabel untuk anak yang tertunjang. Ini bisa di-print lalu ditandatangani oleh atasan langsung dan di-scan untuk kelengkapan pengajuan perubahan tunjangan keluarga. Di setiap bagian Google Form, mohon diperhatikan ada imbauan file yang di-upload harus berformat PDF ataupun JPG, scan harus jelas dan jernih, serta ukuran maksimal file adalah 10 MB. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Sekar di nomor yang tertera pada deskripsi video YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.